Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat selalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu di dalam dunia pendidikan. Anak-anakku semuanya, kalian sekarang sudah naik kelas 9. Kemarin kalian tentunya pada saat kelas 1 belajar tentang PPKN, diawali dengan perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian setelah itu kelas 8-nya mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pagi ini Bapak untuk kelas 9 akan mengawali dengan materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak semuanya, Pancasila merupakan watak dan kepribadian bangsa. Namun di dalam kenyataannya, pelaksanaannya masih banyak beberapa hal yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nanti kita pelajari tentang bagaimana pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sampai sekarang ini, yang dimulai pada awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nanti akan kita bahas. Kita lihat di sini bagan. Kita mulai pada masa awal kemerdekaan, dimulai dari pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus 45. Kemudian keesokan harinya kita melaksanakan sidang BPUPKI, mengesahkan, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tersiratkan sila-sila Pancasila. Maka secara langsung bahwa Pancasila pada saat itu sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, bagaimana pelaksanaan lanjutannya? Kita lihat pada masa awal kemerdekaan masih banyak terjadi penyimpangan, seperti misalnya pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Kemudian pemberontakan DITI. DITI adalah Dalur Islam Tentara Islam Indonesia, terjadi pada tahun 1949. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 50. Rentetan peristiwa ini adalah suatu tanda bahwa masih ada usaha-usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Oleh karena itu anak-anak, nanti kalian pelajari lebih jauh tentang proses pelaksanaan Pancasila sampai dengan pada masa awal kemerdekaan, diakhiri dengan tahun 1950, kemudian dilanjutkan dengan 59. Nah, pada masa-masa itu terjadi beberapa pergantian konstitusi. Itu tentunya berpengaruh juga dengan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juli 59, di situ muncul yang disebut dengan istilah Dekret Presiden 5 Juli 59, yang dengan notabene intinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nanti dalam pelaksanaan ini, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini diupayakan negara benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai yang asli luhur dari galian bangsa Indonesia. Anak-anak, untuk lebih jelasnya nanti tolong kalian buka buku modul bab 1, kemudian di dalam halaman 3 dan 4 itu ada LKS, latihan kerja siswa. Nanti tolong kalian kerjakan. Hal itu untuk semakin memperkaya pengetahuan kalian bahwa sebenarnya penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada masa awal kemerdekaan telah mengalami beberapa macam hambatan. Demikian anak-anak. Kemudian nanti apabila ada hal yang kurang jelas,
bisa japri WA Bapak langsung, nanti akan kita jawab. Batasannya sampai dengan sekitar jam 8:30. Terima kasih anak-anak, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, belajar di rumah, jika keluar pakai masker, patuhi protokol dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.